Kami tidak lagi memerlukan Uni Eropah dalam memajukan Indonesia. Ini yang diperkatakan oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia, iaitu Bapak Prabowo. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun subscribe, sudah pun sokong Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sama-sama mendoakan agar kemenangan sentiasa akan berpihak kepada Palestina dan agar rejam Zionis Israel itu keluar daripada bumi Gaza, bumi Palestin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan kami tidak memerlukan lagi Uni Eropah. Ini yang diperkatakan oleh Bapak Prabowo. Tidak percaya? Jom sama-sama kita semak dulu video ini. You will be still strong, you will still wealthy, but as Pak Hasan Wiraju said, there's a shift in the world. Now, we don't really need Europe anymore. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup panas. Kali ini datang lagi dari Menteri Pertahanan Indonesia, calon Panglima TNI Indonesia, dan juga Presiden Indonesia, bos. Yang pertama, baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto pun tiba-tiba menyatakan dengan gamblang bahwa saat ini kami tak begitu butuh lagi Uni Eropa, bos. Nah loh. Kemudian kabar kedua datang dari Kepala Staf Angkatan Darat yang baru yang juga merupakan calon Panglima TNI yaitu Jenderal Agus Subianto yang dengan sangarnya baru-baru ini mengatakan di DPR terkait visi misinya bahwa jika ingin perdamaian maka bersiaplah untuk perang. Dan terakhir nanti datang dari Presiden Indonesia yang kini diutus oleh geng negara-negara Islam untuk bertemu dengan Presiden Mama Rika yaitu kakek Joe Biden, di mana Pak Jokowi pun telah menekankan kepada Biden bahwa gencatan senjata adalah suatu keharusan, bos. Nah, lantas pertanyaannya kini, bagaimanakah pernyataan lengkap Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kini Indonesia tak begitu butuh lagi Uni Eropa? Apakah maksudnya dan dalam bidang apakah itu? Kemudian bagaimanakah pernyataan lengkap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang mengatakan bahwa jika ingin damai bersiaplah untuk berperang? Nah, penasaran ceritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto yang tiba-tiba menyatakan bahwa kami tak butuh lagi Uni Eropa, bos. Dikutip dari sumber berita berikut, hal ini pun beliau sampaikan saat sesi tanya jawab usai pidato mengenai arah politik luar negerinya di Gedung Center for Strategic and International Studies 13 November 2023 kemarin, bos. Di mana saat itu Duta Besar Italia yaitu Mr. Benedetto Lateri pun bertanya soal sikap Indonesia terhadap Uni Eropa di bawah kepemimpinannya kelak, bos. Dan menjawab hal itu, awalnya Bapak Prabowo Subianto pun mengatakan bahwa ia tak menyangkal, mengagumi pencapaian peradaban Barat selama berabad-abad serta nilai-nilai yang dijunjungnya, seperti keadilan, persamaan di depan hukum hingga hak asasi manusia. Namun kini beliau mengaku khawatir bahwa Barat akan menerapkan standar yang berbeda, standar ganda yang juga kini menjadi kekhawatiran bagi negara-negara berkembang lainnya, bos. Dan akhirnya Bapak Prabowo pun menegaskan bahwa Anda akan tetap kuat, tetap kaya. Tapi seperti Bapak Hasan Wirajuda katakan, there is a shift in the world. Sekarang kami Indonesia tak begitu butuh lagi Uni Eropa. Dan Pak Prabowo pun menyatakan bahwa apa yang disampaikannya itu
hanya pengingat sebagai teman bos. Nah, cukup ngeri-ngeri sedap nih bos. Tapi belum diketahui apakah sebenarnya maksud terdalam dari pernyataan Bapak Prabowo Subianto ini. Apakah beliau hanya memperingatkan Uni Eropa bahwa dunia saat ini telah berubah arah dan Barat tidak lagi memegang kendali seperti dulu dan jangan macam-macam dengan Indonesia? Ataukah itu sebenarnya adalah pernyataan sikap Pak Prabowo yang sebenarnya terhadap Uni Eropa? Nah, namun terlepas dari hal itu dapat kita lihat bos, di sini karakter yang kuat yang tidak akan tunduk terhadap setiran ataupun dikte-dikte dari negara-negara asing bos. Mantap, mantap jos. Kalau kita tengok video sebentar tadi menerusi daripada Bapak Prabowo menyatakan bahawa di mana Indonesia pada ketika ini tidak lagi memerlukan Uni Eropa dalam membantu Indonesia dalam terus untuk membangunkan semua aspek di Indonesia. Kalau kita tengok semasa persidangan bersama dengan Bapak Prabowo dan ramai daripada kedutaan-kedutaan negara-negara besar Eropah yang lain dan seorang kedutaan daripada Itali telah bertanya kepada Bapak Prabowo, jika Bapak Prabowo diberikan peluang untuk menjadi Presiden Indonesia pada tahun hadapan, apakah yang akan Bapak Prabowo akan laksanakan? Lepas tu Bapak Prabowo pun menjawab, jika dia diberikan kesempatan untuk menjadi Presiden Indonesia, di mana satu yang akan dilaksanakan beliau, di mana pada ketika itu Indonesia tidak lagi mengharapkan 100% akan bergantung dengan Uni Eropa. Kita faham pada ketika ini Uni Eropa banyak sekali konflik, terutama Amerika Syarikat, dan banyak sekali ekonomi dan juga kewangan Amerika Syarikat telah pun jatuh sedikit demi sedikit. Dan kita faham bahawa Indonesia secara perlahan dan perlahan mula beralih ataupun berubah arah, bukan lagi 100%. Semua ekonomi akan menuju kepada Uni Eropa. Sebaliknya, kalau kita tengok aspek perkembangan ekonomi Indonesia pada ketika ini secara meluas guys. Lebih-lebih lagi di mana Indonesia telah join bridge, di mana fokus perdagangan ekonomi Indonesia beralih kepada India, China, Korea dan banyak negara-negara selain daripada negara Uni Eropah. Tapi kalau kita tengok segala ekspor, import daripada Indonesia khususnya bahan-bahan mentah, masih banyak lagi Indonesia sebenarnya menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Uni Eropah. Mungkin boleh sahaja Indonesia lakukan secara perlahan demi perlahan untuk stop untuk melakukan 100% untuk mengekspor semua bahan-bahan mentah kepada Indonesia dan mula beralih secara perlahan, secara slow kepada negara-negara di luar daripada negara Eropah. Dan ini sebenarnya masa Indonesia untuk membangun sendiri. Bukan Indonesia mencari negara-negara Eropah yang lain untuk membangunkan Indonesia, tetapi sebaliknya biarlah negara-negara Eropah itu mencari Indonesia untuk membangunkan ekonomi Uni Eropah pada ketika ini. Jadi kita nampak kebergantungan itu, sebaliknya Uni Eropah bergantung bahan mentah di Indonesia untuk membangkitkan, untuk membangunkan ekonomi Uni Eropah. Jadi kita nampak siapa yang saling bergantungan. Okey guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, tunggu apa guys? Please klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.